Kawan-kawan semua, di Indonesia hari-hari ini kita memang sering kali mendengar banyak kritik. Ya, sebetulnya kritik tidak masalah. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Saya bahkan sering kali menyerap kritik. Saya pahami, saya pelajari karena banyak perspektif baru, perspektif lain yang saya harus ketahui dari kritik. Jadi kritik itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Tapi sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita memastikan kritik yang kita berikan itu membangun, ya, bukan kritik yang membawa bangsa ini ke arah yang entah berantah gitu. Artinya kita memang pada saat melakukan kritik harus punya tujuan yang sama, at the same page, bahwa kita melakukan ini untuk Indonesia, untuk negara, untuk bangsa, ya, bukan karena kepentingan yang lain. Sehingga saking cintanya sama negara ini, kita akhirnya peduli. Dan salah satu bentuk kepedulian itu adalah dengan memberikan kritik. Nah, kita menyaksikan kritik yang bising. Ya, kalau saya katakan sekarang ini bising. Karena kritik yang banyak sekali beredar ya sekarang ini tanpa arah. Kritik yang mungkin lahirnya lebih karena rasa kecewa. Ya, karena kalah, karena ditinggalkan, bukan karena cinta pada republik ini gitu. Misalkan begini, sekarang kita ya membicarakan tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, buat apa? Ya, kenapa kita membiarkan ya lini masa headline di media itu membahas tentang ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas ya menjadi wali kota Solo 2 periode dengan semua partainya, menjadi gubernur Jakarta hampir 1 periode dengan semua partai dan koalisinya, menjadi presiden 2 periode dengan semua partai dan koalisinya. Kenapa harus sekarang atau baru sekarang ya diributin yang namanya ijazah palsu gitu? Ya, memang apa untungnya gitu kita memperdebatkan itu? Apa untungnya memperdebatkan ijazah Pak Jokowi untuk bangsa? Saya men-challenge ya argumentasi ini. Jawabannya apa? Wah, ini penipuan, maka kita harus tahu dong. Gitu ya. Saya tentu dari situ agak sedikit tergelitik ya. Kok sudah bisa ngejudge penipuan gitu kan? Lah, berarti selama ini ketika menjadi wali kota 2 periode, jadi gubernur DKI Jakarta 1 periode, menjadi presiden 2 periode, itu gimana proses checking ijazahnya? Ya, karena kalau kita permasalahkan ijazah Pak Jokowi sekarang, berarti Anda juga mempermasalahkan KPU, mempermasalahkan partai, mempermasalahkan kampus, dan seterusnya. Yang tidak masuk akal gitu. Kenapa kita terbawa ke diskursus seperti itu? Dan juga saya menyayangkan ya ketika media juga ikut-ikutan lagi. Mungkin karena seksi kali ya di masyarakat dibahas, akhirnya juga ikut-ikutan bahas. Padahal ada hal-hal di mana kita tidak patut ya untuk memilih menyiarkannya atau memberitakannya demi ya kepentingan jangka panjang negara. Yang kedua, ya sekarang ini terbangun juga narasi bahwa Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu harus pecah. Ya, misalnya Pak Prabowo itu disetir oleh Pak Jokowi, ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak bisa bebas ya melakukan tugasnya sebagai presiden karena diintervensi oleh Pak Jokowi. Kok bisa gitu loh? Narasi-narasi ini dimakan. Dan narasi-narasi ini diproduksi oleh mereka yang mengaku ya berjuang, berkata, bersuara demi demokrasi. Ya. Memang apa untungnya sih kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi pecah buat bangsa kita? Saya mau tanya gitu. Apa untungnya? Ya, nggak ada untungnya. Ya, nggak ada ujungnya juga gitu. Benefitnya apa buat bangsa kita? Bikin negara jadi sejahtera kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi pecah misalnya. Ya, akhirnya dipaksakan. Padahal Pak Prabowo berkali-kali menghormati dengan sangat luar biasa kepada Pak Jokowi. Ya, beberapa capaian yang dihasilkan atau dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo
Ya, beliau selalu mengatakan ada andil Pak Jokowi. Sedemikian menghormatinya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Juga sebaliknya, ya, Pak Jokowi ditanya macam-macam ya oleh wartawan, oleh media, oleh publik ya tentang Pak Prabowo. Jawaban Pak Jokowi tegas. Hari ini presidennya hanya satu, namanya Prabowo Subianto. Ya, hubungan mereka berdua saya rasa ya sudah hubungan antar dua sosok tokoh negara, tokoh bangsa yang kepentingannya sudah kepentingan negara, bukan lagi kepentingan pribadi. Ya, sehingga percayalah ya, narasi-narasi tidak substansial seperti itu tidak akan tembus ke dinding istana. Ya, karena di istana permasalahannya jauh lebih kompleks. Masalah pangan, masalah energi, masalah teknologi, masalah pendidikan, makan bergizi gratis, kesehatan, dan seterusnya. Gak akan mereka itu punya waktu untuk mengolah, menerima, menyerap ya narasi-narasi seperti ini gitu. Kemudian juga sekarang kepada Gibran, wakil presiden. Ya, Gibran plongo, plonga-plongo gitu ya. Kosong lah, bocil lah, apa dan seterusnya. Beliau itu kan wakil presiden ya, mau gimana pun juga adalah seseorang yang menerima mandat bersama Pak Prabowo dari mayoritas bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ya harusnya kita menghargai dong. Lalu kemudian dibuatlah ya berbagai argumentasi yang saya pikir difabrikasi untuk seakan-akan Pak Prabowo sama Mas Gibran itu nggak akur gitu. Jalannya masing-masing. Ya, dibuat seperti itu ya. Sampai akhirnya mencoba untuk mempengaruhi masyarakat ya, pemakzulan Gibran dan seterusnya. Sekali lagi yang saya katakan dari awal, untuk apa? Ya, kita berpikir pemakzulan wakil presiden untuk apa gitu? Buat bangsa dan negara. Gitu. Saya nggak dapet ya relevansinya dengan cinta pada bangsa. Ya, maka harus dimaksudkan gitu yang namanya Gibran. Ya. Prabowo Gibran itu satu kesatuan yang tidak bisa tidak ya harus kita jaga tuntas sampai beres. Tugasnya harus selesai. Ya, apakah nanti mereka terpilih lagi atau tidak? Nah, itu proses pemilu yang akan datang. Tetapi sekarang sampai 2029, maka kita harus pastikan ya bangsa kita ini bisa selesai sampai tujuan. Semua program-programnya jalan karena demi kita semua, demi generasi kita semua, demi anak-anak kita, anak-anak saya, anak-anak Anda gitu. Kita juga ya, sehingga kok kita mau gitu memecah Pak Prabowo sama Mas Gibran ya. Apa gunanya buat bangsa kita ini itu saya nggak ngerti gitu ya. Ya. Negara tetangga kita ya ada tuh yang presiden dan wakil presidennya berantem. Dan lihatlah negaranya ya. Ya, sampai sekarang pertumbuhan ekonominya jauh di bawah kita. Apakah kita ingin negara kita seperti itu? Demi syahwat politik. Demi rasa kecewa yang ingin dijustifikasi. Apakah itu yang namanya patriotik? Ya, cinta pada negara. Apakah itu bentuknya? Gitu. Jadi, kalau kita mau jujur ya, kritik-kritik seperti itu bukan lagi bentuk kontrol sosial, tapi merupakan pelampiasan ya dari rasa pahit mungkin karena tidak terima pada realitas politik. Ya, rasanya dengan semua penjelasan tadi semakin kita kuat menilai ya, kritik-kritik semacam itu yang tidak substansial adalah kritik yang uh, lebih kepada realitas politik ya ketimbang rasa patriotisme kita untuk membela negara gitu. Karena kalau kritik itu punya niat untuk memperbaiki bangsa, ya harusnya mereka itu membawa data, ya, bawa metode, bawa semangat untuk membangun. Ya, tujuannya sama, yaitu untuk bagaimana caranya Indonesia maju. Karena kita tidak punya lagi kesempatan, ya dalam 4-5 tahun ke depan harus maju. Kalau tidak maju, maka kita kehilangan kesempatan selamanya. Kita akan menjadi negara dengan middle income trap, ya terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, tidak bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi atau negara maju.
Ya. Tujuannya itu dulu. Nah, arah ke sana macam-macam. Ya, ada kebijakan A, kebijakan B. Nah, itu silahkan dikritik. Anda tidak setuju MBG, ya, beritahu alasan tidak setujunya apa, datanya apa, usulnya apa, agar pemerintah juga dengar. Ya, Anda tidak setuju, misalnya cek kesehatan gratis gitu ya, ya silahkan. Itu justru yang dikritik ya, policy, kebijakan. Bukan lagi ijazah, bukan lagi pemakzulan, bukan lagi disetir sana sini dan seterusnya. Ya, sangat tidak bermanfaat gitu untuk kemajuan bangsa kita. Tidak ada impact-nya secara langsung, jauh sekali gitu. Yang ada hubungannya. Jadi semangatnya harus sama, tujuannya samakan dulu bahwa baik Anda mendukung pemerintah ataupun tidak mendukung pemerintah, kita ingin Indonesia maju. Nah, barangkali pemerintah mengambil jalan sebelah sini. Sementara itu, yang tidak setuju, yang tidak pro pada pemerintah, melihat jalan sebelah sini lebih baik. Nah, adu argumentasi. Siapkan argumentasi yang kuat sehingga membuat pemerintah akhirnya mau ya berpindah mengerjakan kebijakan dengan cara Anda gitu. Ya, bangun argumentasi yang kuat, siapkan data yang komprehensif. Jangan sedikit-sedikit langsung ya pakai emosi lalu kemudian berkoar sana sini sambil menghina gitu. Kita bisalah membedakan antara kritik dan nyinyiran ya. Bangsa kita rasanya sudah cukup ya dengan nyinyiran. Kecuali jika memang itu adalah komedi sinikal, semacam stand up komedi misalnya, satir ya. Diperlukan sebagai bentuk dari kritik. Karena satir itu ada teorinya ya. Satir itu adalah bagian dari pematangan demokrasi gitu. Kalau satir saya sangat mendukung untuk dijaga ya. Harus ada gitu. Tetapi yang namanya nyinyir, penghinaan ya, udah bukan lagi waktunya. Bangsa kita ini sudah bangsa beradab gitu. Jangan sampai kita terbawa pada arus itu. Akhirnya apa? Yang terjadi hanyalah gaduh. Ya, hanya gaduh dan gaduh. Tidak pernah melahirkan kemajuan. Nah, zaman sekarang ini, kawan-kawan semua ya, semua orang bisa bicara. Semua orang bisa mengkritik. Ya, semua orang bisa memberikan komentar. Bisa lewat tweet, bisa lewat video 15 detik, bisa lewat forum, bisa lewat podcast, lewat monolog, dan seterusnya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua bertanya, apakah semua kritik itu valid? Apakah semua kritik itu punya bobot? Dan yang paling penting, apakah semua kritik dibangun dengan cara yang benar? Karena kritik di ruang ilmiah, kritik di ruang publik, ya bukan sekedar ucapan. Kritik adalah proses berpikir. Ya. Jadi kritik itu sesungguhnya adalah bagian dari tradisi berpikir ilmiah, kawan-kawan semua. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kritik itu bukanlah serangan. Kritik itu adalah metode. Ya, ia digunakan untuk menguji asumsi, untuk menantang kemapanan, membuka ruang baru dalam pemikiran untuk menantang struktur yang stagnan. Dalam filsafat ilmu kita mengenal 3 paradigma besar. Ya, ini sebagai insight untuk kawan-kawan semua. Satu, paradigma positivis yang meyakini bahwa realitas itu bisa diukur secara objektif. Yang kedua, paradigma konstruktivis yang memahami bahwa makna itu dibentuk ya secara sosial dan juga secara subjektif. Dan yang ketiga, paradigma kritis yang melihat realitas sebagai hasil dari struktur kuasa, ideologi, dan dominasi. Nah, kritik itu lahir dari paradigma yang ketiga, yaitu paradigma kritis. Ia tidak netral, justru ia punya keberpihakan. Tapi keberpihakan itu lahir dari kesadaran, bukan emosi sesaat. Nah, seringkali kita melihat kritik dijadikan sebagai alat ekspresi yang spontan, instinktuitif. Tapi kalau tidak hati-hati, kritik bisa merubah menjadi bising. Dan bising tidak membangun apapun. Kritik yang baik itu lahir dari kerangka berpikir yang sehat. Ya, dengan melakukan riset, dan kritik itu butuh tujuan yang jelas, kawan-kawan semua. Tadi itu ya, kalau tujuannya untuk negara, fokus pada tujuannya. Caranya boleh beda. Ya. Nah, silahkan kita adu argumentasi di kebijakan, di substansi. Nah, asumsi yang terbuka untuk diuji itu bisa ya di challenge, ditantang dengan kritik.
Ya, tentunya harus menggunakan data yang cukup dan juga relevan. Lalu proses inferensi yang logis. Dan kemudian konteksnya dipahami secara mendalam. Nah, semua ini adalah bagian dari Paul and Elder Critical Thinking Framework. Jadi ada frameworknya dalam membangun kritik. Kritik itu tidak bisa hanya berdasarkan insting aja gitu ya. Lagi pengen marah, kesel, kecewa. Ya udah, kita langsung aja kritik. Nggak bisa. Ya. Kritik itu harus berdasarkan struktur berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, sekarang ini kawan-kawan semua, ya, kita ini kan hidup dalam banjir informasi. Ya, tapi banjir data dan informasi ini tidak otomatis membuat kritik kita kuat. Banyak orang membuat kritik, ya, kritik ini, kritik itu dengan dasar yang kecil. Misalnya, ya, hanya membaca judul berita, langsung kita kritik tanpa kita mempelajari atau membaca bodi beritanya. Ada video 2 menit short video, kita langsung kritik, berasa bahwa kita sudah paham, ya, semua konteks permasalahan dengan melihat video 2 menit. Atau ada cuitan, Twitter yang viral, postingan yang viral, lalu kita juga marah juga gara-gara postingan itu. Nggak bisa. Kita perlu ada pemahaman yang komprehensif pada permasalahan sehingga kritik itu punya bobot. Ya, kata Catherine Esselstyn, ya, kritik tanpa data, ya, itu hanyalah opini bias yang dibungkus keberanian. Jadi kalau kamu ingin mengkritik sesuatu, kita ingin mengkritik sesuatu, kita ini harus lebih memahami objek kritik kita daripada orang yang membuatnya. Ya. Karena orang yang mengkritik itu harus lebih pinter, lebih tahu banyak hal ketimbang yang dikritik. Ya. Yang membuat sesuatu kebijakan pasti ya point of view-nya ada di kebijakan itu kan, ada di policy. Sementara itu yang di luar bisa melihat helicopter view. Ya, makanya diperlukan kajian yang komprehensif untuk membangun kritik agar memang kritik itu betul-betul bisa konstruktif. Nah, kita kan sering dengar ya kritik yang konstruktif. Ya kritik seperti itu, kritik dengan data yang lengkap sehingga kita mampu membawa argumentasi untuk men-challenge, menantang kebijakan yang sudah mapan dan stagnan gitu. Kalau enggak, ya kritik kita tuh hanya akan jadi bentuk lain dari ketidaktahuan.